Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku Lili Zaina. Kali ini kita akan mengobrol seputar dana darurat. Nah, teman-teman udah tahu belum sih dana darurat itu apa? Sebelum nonton video aku, bisa di like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Teman-teman udah punya dana darurat belum? Menurut studi menunjukkan bahwa ada banyak orang yang belum pada ngerti dan juga mengerti tentang dana darurat. Dan kali ini aku akan membahas tentang dana darurat ya. Dana darurat itu apa sih? Teman-teman udah tahu ya dana darurat ya. Dana darurat merupakan sejumlah uang yang disiapkan untuk memenuhi kondisi darurat yang tak terduga. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengumpulkan dana darurat? Nah, dana darurat itu penting ya teman-teman, karena fungsinya itu bisa melindungi kita atau teman-teman dari kondisi yang tak terduga. Salah satunya yaitu pada saat kondisi kita itu sakit, yang kedua pada saat terjadi kecelakaan, yang ketiga itu pada saat bencana alam maupun pada saat kita di PHK. Nah, kondisi darurat ini itu merupakan kondisi yang tak terduga. Nah, bagaimana kalau kita ada kondisi tersebut? Nah, makanya ada atau perlu dana darurat kita harus siapkan untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat tersebut ya teman-teman ya. Sini ada beberapa manfaat jika kita mempersiapkan dana darurat itu sedini mungkin. Yang pertama, memberikan rasa aman dan stabilitas finansial keuangan. Kedua, mencegah hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam hutang. Yang ketiga, bisa mengambil keputusan finansial lebih bijak lagi ketika kita mempersiapkan dana darurat sedini mungkin. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk investasi jangka panjang. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sih cara menghitung dana darurat itu? Nah, dana darurat itu, cara perhitungannya itu gampang. Untuk pengeluarannya, perhitungannya kita itu nabung uang yang harus dikumpulkan itu senilai 3-6 bulan pengeluaran. Nah, 3-6 bulan pengeluaran bulanan ya. Nah, 3-6 bulan pengeluaran itu tergantung kondisi teman-teman. Misalkan punya uang kondisi teman-teman itu untuk biaya bulanan itu ada 5 juta. Nah, tinggal 5 juta dikalikan 3-6, dan antara 15-30 juta ya. Nah, selain itu tempat menyimpannya ya. Untuk tempat menyimpan dana darurat, teman-teman itu harus menyimpannya itu di tempat yang mudah dicairkan atau uangnya itu dapat diakses ya, mudah diakses. Contohnya, kita menyimpan dana darurat itu di tabungan bank. Nah, sewaktu-waktu kita bisa mengambilnya apabila terjadi kondisi dana darurat tersebut. Pertama itu bisa di tabungan bank ya. Yang kedua bisa diakses atau disimpan selain di tabungan bank, itu bisa diinvestasikan atau enggak disimpan di deposito berjangka. Nah, teman-teman bisa menyimpan di deposito berjangka itu bisa 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan tergantung kearjenan atau kondisi keuangan teman-teman. Nah, apabila untuk amannya sih mungkin 1 bulan ya, biar bisa diambil. Misal dalam jangka waktu 1 bulan itu tidak dipakai, bisa diambil. Misal 1 bulan tidak dipakai, bisa didepositokan. Nah, teman-teman bisa mendepositokan di bank atau di aplikasi. Nah, sekarang itu banyak sekali aplikasi untuk deposito ya, untuk website yang bisa di investasikan di komunal ya, deposito by komunal, deposito BPR by komunal. Nah, itu bunganya itu bisa di antara 5-6,75 ya, 72% itu lebih tinggi dibandingkan kita menaruh deposito ke tempat yang lain. Yang ketiga, teman-teman bisa menyimpan dana darurat itu di tabungan emas atau di emas ya, karena itu juga mudah dicairkan. Yang terakhir itu bisa menyimpannya di reksadana. Reksadananya saya sarankan di reksadana pasar uang, karena dia risiko likuiditasnya itu atau lebih low atau lebih rendah dibandingkan kita menyimpan di reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap ya. Catatan dari aku, jangan sembarangan menggunakan dana darurat itu, dan menurut aku alangkah lebih baiknya menggunakan dana darurat itu sesuai kearjenan atau untuk hal-hal yang mendesak saja. Contohnya bisa pada saat kami kena PHK, pada saat sakit, pada saat terjadi bencana yang tidak terduga, seperti itu ya. Sekian dari saya.
Teman-teman kalau mau nanya lebih lanjut bisa dicek di kolom komentar ya, mau nanya seperti apa, nanti aku akan bantu menjawabnya. Nah, sekian dari aku, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih.